Anda pernah nggak sih mimpi bisa terbang? Bukan naik pesawat ya maksudnya, tapi beneran terbang bebas gitu, melayang. Oh, kayak waktu kecil gitu ya, yang rasanya bebas banget. Iya, kayak superhero atau ya kayak mimpi anak-anak aja. Rasanya hampir semua orang pernah deh ngalamin mimpi aneh tapi seru kayak gitu. Mungkin ada sisa-sisa memori leluhur kita kali ya, yang dulu lincah banget di pohon-pohon. Bisa jadi. Nah, mimpi terbang ini, dorongan buat lepas dari gravitasi bumi ini, kayaknya tuh nyambung banget sama hasrat kita yang lebih modern ya, menjelajah angkasa. Betul, kayak dorongan mendasar gitu ya. Iya, dan mimpi inilah yang mungkin jadi apa ya, bahan bakar buat para visioner awal, kayak Leonardo da Vinci dengan sketsa mesin terbangnya itu. Atau Wright bersaudara, yang akhirnya beneran bikin kita bisa terbang pakai mesin. Nah, itu dia. Dan kali ini nih, kita mau coba gali lebih dalam soal dorongan ke angkasa ini. Kita bakal pakai bab 21 dari buku legendaris Carl Sagan, Pale Blue Dot. Pale Blue Dot, buku yang luar biasa. Judul babnya pas banget, ke angkasa. Bab ini ngajak kita ngelihat perjuangan para pemimpi awal. Terus ironi sejarah yang kadang bikin, ya ampun, miris gitu. Dan juga pertanyaan-pertanyaan besar ya, soal masa depan kita di alam semesta. Betul. Kita bakal fokus ke dua nama penting nih di awal. Konstantin Tsiolkovsky dan Robert Goddard. Oke, nah penting banget nih buat kita coba bayangin, gimana sih zaman mereka hidup dulu. Iya, konteksnya penting ya. Banget. Waktu Tsiolkovsky dan Goddard ini ngomongin soal, perjalanan antar planet, itu dianggap ide gila, nggak sopan. Jadi bahan olok-olok gitu ya. Visinya jauh ke depan tapi. Tapi orang sekitar, bahkan ilmuwan lain, nggak ngerti ya. Skeptis gitu. Persis. Ingat kan ada editorial terkenal di New York Times yang remehin. Bilang roket nggak mungkin bisa jalan di ruang hampa udara. Oh iya ya, itu nunjukin banget ya betapa radikalnya ide mereka waktu itu. Dianggap nggak masuk akal sama sekali. Betul. Oke deh, yuk kita kenalan lebih dekat sama dua orang ini. Ada Konstantin Tsiolkovsky, dia ini guru sekolah di kota kecil Kaluga di Rusia. Pendengarannya agak kurang. Terus yang satu lagi? Robert Goddard, profesor fisika di Worcester, Massachusetts, Amerika Serikat. Nah uniknya nih, dua-duanya ini ngalamin semacam epiphany gitu waktu remaja. Epiphany gitu ya? Iya. Visi soal perjalanan ke angkasa yang nempel terus di kepala mereka seumur hidup. Tsiolkovsky pernah nulis, dia bilang gini, "Saya masih bermimpi terbang ke bintang-bintang dengan mesin saya." Wow. Terus dia lanjut, "Sulit kerja sendirian bertahun-tahun dalam kondisi susah, tanpa harapan, tanpa bantuan." Kebayang ya susahnya? Kebayang banget. Sendirian, mimpinya dianggap aneh pula. Nah, kalau Goddard, saking takutnya dianggap aneh, dia sampai harus nyembunyiin mimpi liarnya itu buat pergi ke bintang-bintang. Waduh, punya ide revolusioner tapi malah dipendem ya? Iya, gimana rasanya coba punya ide sebesar itu tapi nggak berani ngomong ke siapa-siapa? Pasti berat banget. Nah, dari sini nih ceritanya jadi agak ironis dan gimana ya? Agak kelam. Masuk ke bagian ironisnya ya. Iya, muncul nama Werner von Braun. Von Braun, tokoh kunci tapi kontroversial. Banget. Dia ini sangat terinspirasi sama Tsiolkovsky dan Goddard. Hebatnya, von Braun ini berhasil bikin roket V2. Roket pertama yang bisa sampai ke tepi angkasa luar kan? Betul. Prestasi teknis yang luar biasa pada masanya. Tapi, nah ini tapinya, dia bikin roket itu untuk Nazi Jerman. Itu dia sisi gelapnya. Roket V2 dipakai buat ngebom warga sipil di London, di kota-kota lain, jadi senjata teror. Iya, dan kondisi di pabriknya itu mengerikan. Pakai kerja paksa, von Braun sendiri itu perwira SS. Kita tahu kan, SS itu? Organisasi paramiliter Nazi yang terkenal kejam, terlibat banyak kejahatan perang. Betul. Bahkan ada cerita, semacam lelucon sinis dia gitu. Dia pernah bilang katanya dia ngebidik bulan, tapi kenanya malah London. Aduh, itu bener-bener nunjukin dualitas teknologi ya. Bisa bawa kita ke bintang, tapi bisa juga menghancurkan di bumi. Persis. Kisah von Braun ini sebenarnya menyoroti sebuah pola yang, sayangnya ya, kayaknya terus berulang sampai sekarang. Pola yang disorot Sagan juga di bab 21 ini. Pola apa tuh? Pola adanya jeda waktu. Seringkali jeda waktu yang panjang banget antara kita nemuin teknologi baru sama kita benar-benar paham atau sadar akan bahayanya.
Iya, iya. Kesenjangan antara penemuan dan pemahaman konsekuensi ya. Betul sekali. Sagan nunjukin pola yang kalau dipikir-pikir agak bikin merinding sih. Hampir kayak hukum nggak tertulis sejarah manusia gitu. Gimana tuh maksudnya? Penemuan kita tuh selalu lari kenceng duluan. Jauh ninggalin pemahaman kita soal akibat jangka panjangnya. Kayak balapan liar gitu. Teknologinya udah ngebut di depan, kebijaksanaan kita masih terseok-seok di belakang. Oke, coba kita lihat contoh-contoh yang dikasih Sagan di buku itu. Ini penting buat ngeliat polanya kan? Iya, silakan. Misalnya bahan bakar fosil. Kita kan udah pakai ini ribuan tahun ya. Batu bara, minyak. Iya, udah lama banget. Tapi kesadaran soal efek rumah kaca, soal pemanasan global yang disebabkannya itu baru muncul kapan? Sekitar tahun 1960-an gitu kan? Betul, jeda waktunya ratusan bahkan ribuan tahun. Panjang banget. Terus ada CFC, chlorofluorocarbons, yang dulu dipakai di kulkas, AC, semprotan aerosol. Oh iya, Freon dan kawan-kawannya itu ya? Diciptain tahun 1920-an, 30-an. Baru tahun 1974 kita tahu kalau zat ini ngerusak lapisan ozon. Dan larangannya pun baru efektif belasan tahun setelah penemuan itu. Gila ya. Satu lagi senjata nuklir. Bom pertama meledak tahun 1945. Hiroshima, Nagasaki. Momen yang mengubah sejarah dunia. Tapi pemahaman kita soal musim dingin nuklir, dampak kehancuran iklim global kalau perang nuklir besar terjadi, itu baru muncul kapan? Hampir 40 tahun kemudian. Tahun 1983. Itu tertinggal. Jauh tertinggal. Dan ini bukan cuma soal teknologi masa lalu loh. Sagan juga nyinggung soal asteroid. Kita baru relatif belum lama ini sadar potensi bahaya tabrakan asteroid yang serius. Dan baru mulai mikirin cara ngatasinnya. Sekaligus mikirin resiko penyalahgunaan teknologi itu juga kan? Kalau kita bisa mindahin asteroid, bisa jadi senjata juga. Tepat. Atau soal perang biologis. Itu kan udah ada dari dulu ya. Tapi jadi makin ngeri kalau digabung sama rekayasa genetika modern. Kemampuannya bisa berkali-kali lipat lebih bahaya. Belum lagi soal kepunahan spesies akibat ulah kita sendiri. Skala dan dampaknya buat masa depan bumi kan baru kita sadari betul belakangan ini aja. Betul. Pola kesenjangan ini jelas banget. Kita ini kayak anak kecil yang dikasih mainan super canggih tapi belum ngerti cara pakainya yang benar ya? Atau malah belum sadar kalau mainan itu bisa meledak di tangan sendiri. Persis. Analogi yang pas banget. Dan ini yang bikin Sagan ngeluarin pertanyaan yang lebih dalam lagi. Yang agak bikin khawatir juga. Pertanyaan apa itu? Jangan-jangan ada bahaya lain buatan kita yang efeknya sama parahnya atau bahkan lebih parah lagi. Tapi kita belum menemukannya. Belum sadar sama sekali. Wah, itu. Itu kayak kita lagi jalan di ladang ranjau yang kita tanam sendiri, tapi kita lupa petanya ada di mana. Ngeri kan? Ngeri banget. Pertanyaan ini juga nyambung ke teka-teki kosmik lain yang sering dibahas. Kenapa kita belum dengar kabar dari peradaban canggih di luar sana? Fermi paradoks itu kan? Iya, iya. Kok sepi-sepi aja di luar sana? Nah, salah satu kemungkinan jawabannya, kata Sagan, apa mungkin mereka sengaja diem? Karena mereka udah sadar duluan soal bahayanya siaran antar bintang. Takut menarik perhatian yang nggak diinginkan. Atau mungkin takut kita yang bahaya buat mereka? Bisa jadi juga. Atau, ini kemungkinan yang menarik banget menurut saya. Mungkin mereka diem justru sengaja. Biar peradaban baru kayak kita, ini berjuang sendiri. Maksudnya? Ya, biar kita belajar dari kesalahan sendiri. Cari cara buat selamat dari ancaman yang kita bikin sendiri. Semacam ujian kosmik gitu. Lulus nggak nih peradaban ini melewati fase remaja teknologi yang berbahaya ini? Wah, pemikiran soal alien diem nungguin kita dewasa dulu itu menarik ya. Tapi ngomongin soal bahaya yang kita bikin sendiri, ini kan mau nggak mau bawa kita kembali ke diri kita sendiri. Kalau peradaban lain mungkin punya masalah eksistensial, gimana dengan kita? Nah, itu dia. Ada pandangan statistik yang agak, gimana ya, bikin merinding soal nasib jangka panjang kita. Ini dari fisikawan J. Richard Gott. Oh, God ya, dengan prinsip Kopernikusnya itu? Iya, tapi dia terapkan ke waktu, bukan cuma ke ruang. Prinsip dasarnya kan posisi bumi atau manusia itu nggak ada yang spesial di alam semesta. Biasa aja lah. Oke, terus gimana kalau diterapkan ke waktu? Intinya gini, kalau kita anggap spesies manusia ini baru aja muncul di panggung sejarah kosmik yang udah berjalan miliaran tahun, kita ini kan pendatang baru banget ya. Iya, baru sekejap mata lah kalau skala kosmik.
Nah, secara statistik murni, kemungkinan besar kita ini termasuk spesies yang singkat umur. Kayak kalau kita nonton pertunjukan panjang, terus ada pemain baru nongol di tengah-tengah babak terakhir, biasanya kan dia nggak akan tampil lama sampai akhir banget. Masuk akal secara logika statistik. Nah, argumen God ini secara statistik bilang, kemungkinan besar kita nggak akan bertahan lama banget. Mungkin nggak cukup lama buat bener-bener jadi spesies antar planet yang mapan dan tersebar luas. Agak pesimis ya kedengarannya. Iya sih, kalau dengar gitu aja rasanya agak suram ya, dingin banget pendekatannya. Gimana menurut Anda, para pendengar? Dengar argumen statistik dingin kayak gini soal nasib spesies kita, apa rasanya? Tapi, sebentar. Jangan lupa juga sisi lain dari cerita manusia. Sejarah kita itu kan bukan cuma soal statistik dingin. Maksudnya? Yang dulu dianggap mustahil sama sekali. Perbudakan dihapus, hak-hak diperjuangkan, itu kan perubahan besar. Iya juga sih. Kita punya kapasitas buat mikirin jangka panjang ya. Betul. Kita punya kapasitas buat mikirin dan kerja keras demi anak cucu kita, demi masa depan yang bahkan nggak akan kita lihat sendiri. Itu kan unik. Dan kita juga seringkali bisa bersatu kalau ada musuh bersama kan? Nah, itu poin penting. Dan musuh bersama kita sekarang ini jelas banget kan apa? Ancaman global itu ya, perubahan iklim, risiko nuklir. Iya, risiko senjata pemusnah massal, pandemi global kayak yang baru kita alami. Kerusakan lingkungan yang masif. Kesadaran soal ini semua sekarang jauh lebih tinggi dibanding kapanpun dalam sejarah kita. Bener juga, informasinya lebih terbuka sekarang. Dan hebatnya lagi ancaman-ancaman ini tuh nggak pandang bulu. Kena ke semua orang, nggak peduli negaranya apa, kaya miskin, ideologinya apa, semua kena imbasnya. Jadi nggak bisa egois lagi ya. Mestinya nggak bisa. Justru ini bisa jadi pendorong super kuat buat kita kerjasama secara global dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demi apa? Ya demi kelangsungan hidup kita bareng-bareng. Jadi argumen statistik God itu mungkin benar secara matematis, tapi dia nggak memperhitungkan faktor kemauan dan kerjasama manusia gitu ya. Bisa dibilang gitu. Statistik itu kan cuma probabilitas berdasarkan data masa lalu. Dia nggak bisa memprediksi tekad dan pilihan bebas kita di masa depan. Harapan itu selalu ada. Nah, ngomongin soal harapan dan solusi jangka panjang, disinilah gagasan soal eksplorasi dan mungkin suatu hari nanti ya, membangun pemukiman di luar angkasa masuk sebagai opsi yang menarik. Opsi yang strategis, malah. Iya, Sagan nyebutnya semacam polis asuransi buat spesies manusia. Logikanya sederhana banget sih sebenarnya. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, gitu ya. Persis, kalau amit-amit ya, bumi kena bencana dahsyat entah itu gara-gara ulah kita sendiri kayak perang nuklir atau perubahan iklim parah banget, atau bencana alam kayak asteroid nabrak. Yang mana itu bukan tidak mungkin ya secara geologis pernah terjadi. Betul. Nah, kalau kita udah punya cabang peradaban di Mars atau di bulan misalnya, atau di stasiun luar angkasa yang mandiri, spesies kita setidaknya masih punya kesempatan buat lanjut. Kita mendiversifikasi resiko kepunahan. Dan menariknya, Sagan juga menekankan di bab itu bahwa biaya buat memulai polis asuransi ini sebenarnya nggak semahal yang mungkin dibayangkan orang awam. Oh iya? Dibanding apa misalnya? Investasi untuk kelangsungan hidup. Tapi, ini pasti langsung memunculkan pertanyaan lain kan, yang nggak kalah penting, soal etika. Tentu saja, itu pertanyaan yang sangat valid dan harus kita hadapi. Pertanyaan besarnya, emang kita punya hak ya buat datang dan mungkin mengubah dunia lain? Kalaupun Mars atau Eropa itu, sejauh yang kita tahu sekarang, nggak ada kehidupan asli yang kompleks, apa kita berhak datang terus menjadikan itu bumi kedua? Itu dia dilemanya. Sagan sendiri mengakui ada bias chauvinisme manusia dalam ide ini. Kita, secara alami cenderung mentingin kelangsungan spesies kita sendiri. Iya, wajar sih. Tapi, dalam konteks kita belum nemuin bukti kuat adanya kehidupan lain di tata surya sejauh ini, argumen untuk menyebar demi kelangsungan hidup itu jadi lebih kuat. Ada urgensinya. Jadi gimana dong? Yang krusial adalah ini. Kalaupun kita memutuskan untuk melangkah ke dunia lain, prosesnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati, sangat bertanggung jawab. Dan idealnya, ini harus jadi upaya bersama seluruh umat manusia. Bukan cuma satu atau dua negara adidaya aja gitu ya? Betul. Harus transnasional. Eksplorasi, iya. Mencari tahu, belajar. Tapi eksploitasi sembarangan atau terraforming tanpa pikir panjang, jangan dulu.
Kita harus sangat berhati-hati jangan sampai kita merusak sesuatu yang mungkin berharga di sana. Atau bahkan tanpa sadar membawa penyakit bumi ke sana. Ini memang pertanyaan etis yang besar ya. Nggak ada jawaban hitam putih yang gampang. Sama sekali nggak ada. Perlu diskusi global yang mendalam. Tapi balik lagi deh ke soal teknisnya sebentar. Buat Anda para pendengar, mungkin perjalanan ke Mars itu masih kedengeran kayak fiksi ilmiah yang jauh banget di masa depan. Masih terasa di film-film gitu ya? Iya, tapi faktanya, kata Sagan di buku itu, teknologi buat ngelakuin itu, setidaknya langkah pertamanya, itu sebenarnya udah ada. Atau setidaknya udah dalam jangkauan pengembangan kita dalam waktu dekat. Ini bukan lagi mimpi di siang bolong kayak zaman Tsiolkovsky atau Goddard. Ini udah jadi target rekayasa yang realistis. Betul. Dan partisipasinya juga nggak harus cuma buat astronot yang terbang ke sana loh. Maksudnya gimana? Bayangin aja, dengan teknologi virtual reality VR yang makin canggih, nanti jutaan bahkan miliaran orang di bumi bisa ikut merasakan sensasi mendarat di Mars, jalan-jalan di permukaannya, lewat mata para penjelajah robotik atau manusia di sana secara real time atau mendekati real time. Wah, iya ya, ikut mengalami petualangannya secara virtual. Betul, pengalaman bersama semacam ini, melihat dunia baru lewat mata kita sendiri secara kolektif, itu bisa jadi sumber inspirasi yang dahsyat banget. Benar, inspirasi dan rasa wow kolektif dari penjelajahan angkasa ini bisa jadi pendorong yang kuat banget ya. Bukan cuma buat misi angkasanya sendiri, tapi juga bisa memicu minat pada sains dan teknologi di kalangan generasi muda di bumi. Bisa mendorong kerjasama internasional yang lebih erat lagi. Kita butuh proyek besar bersama yang positif kayak gini. Setuju banget. Nah, jadi dari obrolan kita kali ini nih, kita udah ngikutin jejan mimpi manusia ya, dari sekedar angan-angan personal buat bisa terbang bebas, Sampai jadi visi kolektif yang ambisius banget buat meraih bintang-bintang. visi yang dirintis oleh orang-orang nekat dan visioner kayak Tsiolkovsky dan Goddard, yang berani mimpi besar meskipun dicemooh, meskipun penuh keterbatasan. Luar biasa ya energi mimpi mereka itu. Tapi, ya itu tadi, seperti yang udah kita bahas panjang lebar, perjalanan ini juga menghadapkan kita pada persimpangan jalan yang sangat krusial. Di satu sisi, Ada bayang-bayang gelap dari potensi destruktif teknologi kita sendiri ya. Teknologi yang kemajuannya sering ninggalin kebijaksanaan kita di belakang. betul. Dan di sisi lain, ada harapan. Ada potensi keselamatan jangka panjang buat spesies kita lewat ekspansi ke kosmos. Lewat polis asuransi antariksa itu tadi. Pilihannya pada akhirnya ada di tangan kita ya. Generasi kita dan generasi setelah kita nanti. Tepat sekali. Tanggung jawabnya besar. Kita tutup yuk pembahasan mendalam kita kali ini dengan kutipan penutup yang puitis banget dari akhir bab 21 buku Sagan. Rasanya pas banget menggambarkan momen kita sekarang ini. Gimana bunyinya? Pelaut di laut yang tenang, kita merasakan hembusan angin mulai bertiup. Kita ada di momen yang penuh potensi, sebuah awal baru yang mungkin banget terjadi. Indah dan penuh makna. Nah, pertanyaannya buat kita renungkan bareng-bareng para pendengar. Apakah kita bakal berani memanfaatkan angin yang mulai bertiup ini? Mau kita bawa kemana perahu spesies manusia ini selanjutnya?